Hai kalian para Gemini dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk kalian kali ini yang berjudul Angel Message. Saya memakai kartu Oracle Card dulu ya. Ini adalah Angel's Guide ya. Ini kotaknya. Angel's Guide. Oracle Card baru yang saya punya. Dan saya akan membuka 3 pesan dari Angel's Guide Oracle Card ini dan melihat apakah ada yang perlu disampaikan. Tentu saja ada ya, kalau enggak saya nggak bikin. Oke, pesan apa yang harus disampaikan untuk kalian para Gemini? Oke. Gemini, saya nggak tahu apakah ada Gemini yang saya maksud menonton channel ini atau bacaan yang ini. Tapi Gemini yang satu itu perempuan ya, dia ternyata dia bekerja di perusahaan saya dan kayaknya satu-satunya Gemini di kantor tersebut. Dan ya, dia mempunyai kepribadian yang wow. Nggak bisa dibilang public enemy, tapi dia berusaha menjadi pribadi yang baik, tapi kok ada aja gitu ya permasalahan dengan rekan kerjanya. Suatu hari kita ngobrol dan saya bilang, beberapa HRD ya, karena saya Human Resources Manager ya, beberapa HR itu memang avoid Gemini ada di dalam timnya sampai segitunya, saya bilang gitu ya. Kalau saya enggak, saya terima semua siapapun orangnya, zodiak apapun ya, tergantung dengan kemampuan dan kepribadiannya aja gitu ya, nggak perlu nggak peduli zodiak gitu kan. Terus dia kaget sambil bilang gini, sejelek itukah Gemini? Terus saya bilang no no no, bukan masalah itu. Hanya karena mungkin orang-orang yang tidak bisa dealing dengan orang yang seperti kalian, seperti Gemini, itu yang akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil Gemini sebagai bagian dari timnya gitu. Tapi kan ada orang-orang seperti saya dan saya yakin itu lebih banyak yang tidak peduli dengan zodiak. Yang penting orang itu baik, bisa kerja, and that's it gitu ya. So, my dear Gemini, jangan berkecil hati dengan stigma tersebut karena sekali lagi kembali kepada kepribadian kalian masing-masing. Mau jadi orang yang baik atau tidak itu mah terserah aja, nggak peduli zodiaknya apa. Oke? So, my dear Gemini, pesan pertama kalian adalah honest and communication. Be honest. Honest itu kejujuran ya. Jujur aja, bukan jujur ayam atau jujur kacang hijau, kalau itu bubur. So, jujur aja ya Gemini, dan cara kalian berkomunikasi kalau itu penuh dengan kejujuran, bukan kepalsuan, itu yang akan baik bagi kehidupan kalian di sekitar kalian. Ya, karena kalau kalian berusaha menjadi orang lain dan bukan seorang kalian, ya, berusaha begini, berusaha begitu, ujung-ujungnya nggak bagus kok. Nah, angel message-nya bilang honesty and communication. Oke? Nanti kita lihat kartu-kartu selanjutnya ya, Gemini. Yang selanjutnya adalah romance and connection. By the way, romance and connection, kartu ini mengingatkan saya justru pada tarotnya Gemini. Di tarot Gemini adalah the lovers. Jadi kalau kartu ini muncul, saya yakin bahwa memang message ini adalah untuk kalian para Gemini karena the lovers ya. Dan ditulisnya di sini romance and connection.
koneksi kalian secara romans, secara percintaan, apakah itu baik atau tidak? Oke, saya kembalikan lagi lah ya ke kalian sendiri ya. Karena beberapa Gemini yang mengeluhkan kepada saya tentang masalah percintaannya, cuma saya bisa senyum-senyumin aja, oke. Saya bilang ya begitulah gitu kan. Nah, tapi koneksi di sini, walaupun ditulisnya romance, itu juga nggak melulu koneksi kalian para Gemini dengan si pasangan. Tapi juga dengan orang-orang di sekitar kalian. Entah di sekitarannya dia, entah di sekitarannya kalian. Yang memang berhubungan dengan percintaan. So, walaupun ini adalah general reading, bukan masalah percintaan doang yang harusnya keluar di sini, tapi ternyata angel message-nya bilang tentang koneksi kalian dan dengan percintaan. Dan saya juga ingin bilang bahwa ini juga koneksi percintaan itu sendiri dengan sekitarnya. So, dalam hal ini Gemini dengan sekitarnya si Gemini, ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah vulnerability and freedom. Vulnerability and freedom. Kebebasan yang kayak gimana sih yang dimaksudkan oleh angel message ini? Sebenarnya adalah kebebasan yang perlu dipertanggungjawabkan. Jadi bukan semata-mata bebas melakukan apa saja, berprasangka apa saja, bertindak apa saja, tapi juga harus bisa bertanggung jawab atas hal tersebut, Gemini. Oke, kita lihat ya kartu selanjutnya bagaimana. Saya pakai kartu kedua saya, yang juga kartu baru, ini adalah Magic Tarot. Ups, bentar ya. Nah, kan jatuh. Sebentar ya. Ih, jauh. Karena jauh jatuhnya, saya mesti ambil dulu, jadi saya cut sebentar. Hai Gemini, ternyata kartu yang jatuh dua, dan dua-duanya terbalik. Oke. Tapi kartu pertama dan kedua kalian tidak terbalik. Ya, oke. Pesan apa yang harus disampaikan kepada Gemini lewat angel message kali ini? Eight of Pentacles. 8 Pentacles atau 8 koin. Angka 8 adalah sesuatu hal yang eternity. Begitu ya lambangnya ya. Jadi hal yang berlangsung terus menerus. Dan ini ada di bawah kartu yang tadi, honesty and communication. Jadi yang perlu kalian maintain terus menerus di kehidupan kalian memang hal tersebut, kejujuran dan juga komunikasi kalian para Gemini. Kalau kalian merasa saat ini berada di posisi yang enggak enak karena satu dan lain hal, karena ada permasalahan dan kalian bilang mojokin Gemini mulu nih gitu kan, udah bener nih saya melakukannya tapi kok begitu. Oke, kalau itu berlangsung terus dan seperti kalian against the world, ngerti ya, kalian berhadapan dengan banyak orang dan kalian harus memikirkan bahwa kalianlah yang harus merubah diri sendiri. Apapun itu. Walaupun kalian merasa udah sebenar-benarnya, sudah sehe-he-nya, sudah sejujur-jujurnya. Tapi jika itu berhubungan dengan orang banyak, dan kalian harus mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal yang patut mungkin dirubah atau disesuaikan. So, Eight of Pentacles bicara tentang hal itu. Walaupun Eight of Pentacles itu juga kalau di kartu yang lain bicara tentang kemakmuran, kebaikan,
Ya, juga. Tapi di bacaan yang kali ini saya melihat Eight of Pentacles adalah hal yang berlangsung terus-menerus di kehidupannya Gemini. Dan itu udah jadi kayak bagian dari hidup kalian dan kalian udah nyaman dengan itu dan merasa ngapain berubah kalau udah nyaman. Nah, itu deh jadinya di situ permasalahannya. Di situ timbul masalah pada saat kalian sudah nyaman dengan keadaan kalian, padahal mungkin ada hal yang perlu dirubah dari kalian sendiri. Gitu, oke? Dan yang selanjutnya 7, dari 8 ke 7 turun, Bu. Oke, 7 itu keberuntungan. Iya, memang. Kalian sebagai Gemini sebenarnya hidupnya cukup beruntung, tapi mungkin kurang bersyukur. Cukup beruntung tidak membuat orang bersyukur. Kadang-kadang justru masih mempertanyakan banyak hal, kenapa begini, kenapa begitu, tanpa mempertimbangkan bahwa mungkin kejadian itu terjadi karena diri kita sendiri atau sesuatu hal yang kita buat sehingga itu jadi runyam gitu. Dan Seven of Pentacles di sini juga bicara tentang bagaimana kalian berinteraksi, karena tadi ya The Lovers-nya ini ya, romance and connection. Bagaimana kalian berinteraksi dan terkoneksi dengan orang-orang. Sebenarnya kalian cukup beruntung. Karena apa? Kalian tuh dikaruniai charming, dimana kalau orang ketemu langsung suka karena kalian bubbly, kalian pinter ngomong, pinter membawa diri. Permulaan orang suka sampai akhirnya mereka mungkin menemukan hal yang membuat mereka, loh kok begini ujungnya gitu. Itu yang seharusnya kalian perhitungkan. Kalian beruntung baik dalam hal karir, keuangan, dan bisnis maupun kehidupan. Kalian beruntung dalam hal koneksi karena kalian dengan gampang terkoneksi dengan orang. Sayangnya, kadang-kadang hal itu macet di tengah jalan karena ada satu dan lain hal. Itu yang perlu diperbaiki. Dan kartu yang selanjutnya dua-duanya terbalik. Queen of Pentacles and King of Cups. Ada perbedaan di sini. Dari sekedar laki, keberuntungan, sesuatu yang terus-menerus kalian hadapi, tapi di sini dua-duanya divine feminine dan maskulinnya terbalik. Queen of Pentacles bicara tentang seorang queen dengan pentacles, keuangannya, kemapanannya, tapi terbalik. Dan King of Cup bicara tentang king yang punya hati yang besar dan punya kebesaran jiwa, tapi terbalik. So untuk kalian, karena kartunya di bawah vulnerability and freedom, dan ini bicara tentang sebenarnya the death. Kalau saya lihat ya, harus ada yang diselesaikan. Dan apa yang harus diselesaikan? Nah, yang terbalik ini. Kemapanan kalian yang kalian pertanyakan terus-menerus, dan mungkin malah ada yang mempertanyakan, tapi ada yang mungkin malah terlalu nyaman sehingga kalian tidak lagi terkoneksi dengan semesta dan tidak lagi mempertimbangkan keseimbangan, jadi terbalik. Juga kebesaran hati yang mungkin sedang menguap entah kemana, terhilang atau terpendam di dalam diri kalian, sehingga ini juga terbalik. Itu yang perlu jadi penyelesaian atau diselesaikan oleh kalian para Gemini. Caranya, ubah mindset, masukkan yang positif-positif ke dalam diri kalian, dan jangan pernah merasa ya udah, emang udah dari sananya Gemini begini. Gak bisa begitu ya. Kalau memang harus ada yang diubah dan memang harus disesuaikan dengan semesta, monggo silahkan dipikirkan. Gak mau berubah gak apa-apa, tapi dan hidup kalian juga gak akan berubah kalau kalian tidak merubahnya gitu kan. So yang terbalik ini
sebenarnya bisa dirubah dengan cara kalian tadi menghentikan segala sesuatu yang buruk dan memasukkan yang baik-baik ke dalam kehidupan kalian. Yang positif-positif dan yang toksik-toksik itu dibuang gitu. Oke? Semoga bisa membantu. Semoga ada pesan yang bisa diambil. Kalau enggak ya anggap aja hiburan dengerin Mbak Lucianya ngoceh-ngoceh. Ada loh yang kayak gitu. Saya nggak peduli sama bacaannya, yang penting saya dengerin Mbak Lucinya ngoceh. Ada yang kayak gitu. Lucu sih buat saya. Tapi menyenangkan sih, karena support kalian luar biasa. Oke, so untuk jajaran yang terakhir, saya pakai kartu dari Oceanic Tarot. Doh, kan? Restriction. Siapa yang merestriction atau yang menghalangi, yang ngasih burden, yang ngasih batasan, yang ngasih halangan? You. Kalian sendiri, para Gemini. Coba bebaskan kalian, freedom kan tadi? Bebaskan kalian menjadi pribadi yang sebaik-baiknya. Dan ya kalau perlu di adjust atau disesuaikan ya disesuaikan. Itu pinter kok. Gemini tuh pinter sebenarnya. Berubah dari bad dan menjadi baik itu dengan gampang banget. Dan itu memang kemampuan yang dipunyai oleh Gemini, dan saya patut appreciate itu. Karena kalau mau dengar-dengaran, kalau mau mendengarkan saran yang baik, and then dia dengan gampang berubah gitu kan. Tapi sekali lagi, apakah kalian mau membebaskan diri dari itu atau malah menahan itu sebagai kayak bodoh amat deh, pokoknya saya yang paling benar, yang lain nggak benar. It's up to you ya Gemini. Dan yang selanjutnya adalah Four of Swords. Tulisannya di bawah di sini adalah recovery. Siapa yang perlu recovery? You. Kalian yang perlu recovery, menyembuhkan diri dari banyak hal yang mungkin membuat hidup kalian tidak nyaman, sehingga itu yang perlu di healing, itu yang perlu di recovery. Dan kalian masing-masing harus mengerti bahwa semesta itu tidak bisa disesuaikan selalu dengan kemauan kalian, tapi harus ada penyesuaian juga di situ, dan juga harus ada recovery dari kalian sendiri. Dan yang terakhir adalah luck. Seperti yang saya bilang, lucky number 7, luck. Tapi di sini Ten of Pentacles ya. Ada lagi ya. Tadi Ten of Pentacles juga ya di situ, makanya kan saya bilang itu juga luck. 10 bukan deh, yang tadi 8. 8 sama 7 ya, tapi yang ini 10. So sebenarnya kehidupan kalian tuh beruntung-beruntung aja my dear Gemini. Udah pun sebenarnya dikasih jalan yang baik, relasi yang baik, kemampuan kalian untuk beradaptasi, keberuntungan mengikuti diri kalian. Terus kalau kalian mengeluh sambil bilang, Mbak Lucy itu gak terjadi di hidup saya, dan siapa yang salah? Semesta menyediakan itu untuk kalian. Tapi kalau kalian berkeras hati dan berpikir bahwa kalianlah yang paling benar Gemini, ya jawab sendiri ya. So iya, kalian penuh dengan keberuntungan dalam hal financial, dalam hal relasi. Dan kalian cukup pandai sebenarnya untuk beradaptasi dengan cara semudah membalikan telapak tangan sebuah keadaan. Kalau saja kalian mau mendengarkan orang-orang yang mungkin memberikan masukan baik kepada kalian, tapi jangan kalian anggap itu sebagai enemy, sebagai musuh. Kalau ada yang ngomong terus bilangnya musuh, tuh karena bukan semua sih ya, nggak semua Gemini ya. Saya senang karena ada yang bijaksana juga ya, mau mendengarkan dan akhirnya merubah hidupnya gitu. Karena juga Gemini juga yang beberapa Gemini juga, nggak beberapa sih, 1-2 aja, menulis komen yang seperti kayak tidak terima dengan bacaan saya dan bilang bahwa saya itu seperti membenci Gemini. How come saya membenci Gemini? Di kantor saya aja ada Gemininya dan tidak saya cut, saya terima bekerja, saya baik sama dia, dia juga baik sama saya. Dan mama saya, ibu saya juga Gemini, so how come saya tidak
tidak memasukkan Gemini ke dalam kehidupan saya, atau saya mau buang-buang, nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin sama sekali. Saya sayang dan sangat menghormati ibu saya. Oke, so my dear Gemini, permasalahannya adalah to be honest and communication. Itu aja sih sebenarnya yang perlu kalian perhatikan, karena sebenarnya keberuntungan berada di pihak kalian. Cuma mungkin ada yang perlu di-adjust, ada yang perlu diselesaikan atau disempurnakan atau dirubah begitu, sesuai dengan, merubahnya itu sesuai dengan maunya destiny ya, atau takdir kalian, maunya sang pencipta di dalam kehidupan kalian, dan orang per orang berbeda-beda. Oke, my dear Gemini, sekian aja ya bacaannya. Emang nggak panjang tapi cukup lah ya, kalau buat saya mah cukup. Semoga cukup juga untuk kalian. Kita ketemu lagi aja di bacaan-bacaan mendatang. Salam light angel and love. Bye.